Shalom, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di doa pagi dan saya percaya dengan semangat rohani yang sama, kerinduan yang sama, tujuan yang sama, kita datang dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau teduhkan hati kita. Bapa, ini setiap kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami tahu dan kami percaya ya Tuhan. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Tidak ada yang dapat kami balas selain kami memuliakan nama-Mu dengan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah pujian kami, doa pagi pada pagi hari ini boleh bermakna bagi hidup kami. Kami mau hidup lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini pujian pengagungan kami. Kita naikkan pujian ini dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
sudah selamatkan kami ya Bapa. Amin. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kami bawa segenap hati kami, dan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Kembali kita nyatakan dengan iman kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Kami bersyukur padamu, sebab Engkau Bapa yang kekal, Engkau Allah yang setia, Jesus. Mari bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan selama-lamanya. Yesus, Engkaulah Raja kami, Engkaulah pengendali hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam pujian pengagungan, dalam penyembahan kami, kuasa-Mu turut bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat otoritas-Mu Tuhan.
sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena campur tangan-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan, bawa segala pergumulan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ungkapan syukur-Mu bagi Dia, karena Yesus sanggup menolong kita. Apapun beban hidupmu, bawa di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau mendengar Tuhan seruan hati kami, seruan jiwa kami Tuhan. Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Pergumulan kami pribadi, pergumulan keluarga kami, pergumulan gereja kami, pergumulan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bahkan pergumulan dunia ini, kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Engkau mendengar setiap rintihan hati. Bahkan kata-kata yang tidak terucap sekalipun. Kami tahu Engkau tahu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau maha besar. Hidup yang singkat ini Tuhan. Biarlah kami mau pakai untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Faunanya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di dunia ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Melayani-mu Tuhan. Melayani-Mu, melayani-Mu, melayani-Mu sampai akhir. Melayani-Mu, melayani-Mu, melayani-Mu selamanya. Hidup kami hanya menumpang di dunia ini ya Tuhan. Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini?
tujuan kami melayanimu selamanya. Haleluya Yesus. Tujuan hidup kami melayani Engkau selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi-pagi seperti ini sangat cocok untuk kita merenungkan pesan-pesan yang akan kita dengar berikut ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur setiap pagi kami boleh bangun pagi dan langsung mendengarkan firman Tuhan. Memuji-muji Engkau. Terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mau belajar terus Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan di pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal pelayanan, sebenarnya melayani Tuhan itu adalah tugas kita semua. Hidup ini adalah pelayanan sebenarnya. Meskipun saudara tidak terlibat dalam pelayanan di gereja, saudara harus melayani dimanapun saudara ada. Melayani Tuhan itu artinya menyenangkan Tuhan. Dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap aspek hidup kita ini. Nah, khusus untuk pelayan Tuhan yang di gereja misalnya, itu kan satu tim satu sama lain. Bukan sendiri-sendiri gitu, tapi satu tim harus bekerja sama satu sama lain. Nah, yang namanya bekerja sama inilah biasanya timbul masalah. Makanya sampai firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ingat itu. Jadi kalau terjadi gesekan dalam pelayanan, dengan teman sepelayanan, atau sesama jemaat, itu untuk menajamkan kita, saudara, supaya iman kita makin naik, ya. Nah, tetapi dalam melayani Tuhan tentu saja kita harus menghilangkan semua kepentingan kita. Keberadaan kita sebagai individu harus lenyap ketika kita bergabung dalam pelayanan. Yang ada adalah identitas bersama gereja sebagai gereja Tuhan. Artinya harus melahirkan sinergi satu sama lain. Sinergi itu begini loh saudara. Kalau seseorang bekerja tugas A menghasilkan 1 jam, perlukan waktu 1 jam. Si B juga perlu 1 jam. Tapi jika berdua bukan setengah jam, mungkin cuma 10 menit. Terjadi pelipat gandaan produktivitas. Nah, mestinya dalam gereja semua pelayan Tuhan menyebabkan sinergi. Bukan malah sebaliknya perpecahan. Bukan kontraproduktif, makin produktif. Kan begitu. Sebab gereja tidak dibangun oleh satu orang yang hebat banget. Tidak, justru dibangun oleh banyak anggota yang saling melayani. Ya. Makanya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 21 dikatakan demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Setiap posisi itu punya fungsi yang berbeda-beda. Satu sama lain saling mendukung, saling melengkapi, sehingga terjadi apa yang namanya sinergi. Sebab tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah. Tidak semua orang dipanggil menjadi singer penyanyi atau jadi WL. Kan tidak, setiap orang dipanggil pada posisinya masing-masing. Ya. Tapi semua harus memiliki hati yang melayani, yaitu hati seorang hamba. Makanya orang terlihat dari caranya bicara sebenarnya, kalau memiliki hati seorang hamba atau tidak itu. Hati seorang hamba pasti berkata begini, bagaimana saya bisa membantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Ya. Itu. Apakah ada yang bisa saya bantu?
Gitu. Bukan gini, mengapa? Kok bukan saya yang disuruh? Saya juga bisa, bahkan saya lebih pintar. Dan lain sebagainya. Wah, saya sudah melayani Tuhan begini, nggak dapat apa-apa loh. Ini fokusnya diri sendiri, saudara. Tidak punya hati hamba. Sebab orang yang berhati hamba itu tidak berharap apapun. Ia hanya ingin melakukan kehendak tuannya. Dan pasti ia bekerja sama dengan hamba yang lain untuk kepentingan tuannya. Ya. Jadi bukan membangun kerajaannya sendiri. Ia sedang melayani tuannya. Itu sih sebenarnya. Makanya dalam pelayanan sering sekali tidak terjadi sinergi karena pelayan Tuhannya tidak memiliki hati seorang hamba. Kuncinya itu di situ, hati. Makanya dalam bahasa Ibrani hati itu dipakai kata lev, artinya pusat. Jadi pusatnya hati, bukan logika, bukan pikiran saja, pikiran, hati, dan semua keberadaan manusia. Sebab manusia tidak bisa dipisah-pisah, merupakan satu kesatuan, tubuh, jiwa, dan roh. Kan begitu. Ya, ingat saudara, dalam kita melayani Tuhan, coba perhatikan, apakah yang kita lakukan itu melahirkan sinergi satu sama lain, melahirkan persatuan dalam tim, kesatuan, sehingga memiliki roh yang sama dalam melayani Tuhan. Atau ada agenda tersembunyi yang sedang direncanakan. Aku mau dia diganti, aku mau dia nggak dipakai lagi dan sebagainya. Ini kan rusak jadinya. Sama sesama jemaat juga begitu. Harus saling melengkapi, saling melayani satu sama lain. Sebab jika tidak, maka kita bukan murid Tuhan Yesus. Rasul Paulus menulis bahwa dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, kita harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Cara berpikirnya, perasaannya bagaimana, perbuatannya, keinginannya. Sebab keinginan Tuhan Yesus cuma satu, yang diekspresikan dalam kalimat, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mestinya kalau kita memiliki hati hamba, kita akan mengucapkan hal yang sama. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Gitu saudara. Coba kita bercermin diri ya. Jangan sampai kita itu umur kita nambah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tetapi tidak berubah. Tetapi masih egoisnya tinggi sekali. Padahal usia sudah lanjut. Ini warning atau peringatan buat kita semua. Jangan sampai usia kita sudah semakin lanjut, tapi kelakuannya masih seperti orang dunia. Nunggu apa? Kalau tidak mau berubah itu nunggu apa, saudara? Nunggu mati. Sudah terlambat nanti. Ya. Jadi pusatnya adalah hati. Mari kita menata hati kita ini di hadapan Tuhan. Sebab kalau hati kita kotor, kita mau menghadap Tuhan, mau berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Tapi kita bersihkan dulu hati kita, motivasi yang benar datang kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan doa saudara. Ya, prinsipnya sederhana sih. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tidak ada barang najis yang bisa dekat Tuhan, tidak ada. Hanya yang kudus yang bisa masuk ke ruang kudus, ke ruang maha kudus Tuhan. Begitu saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan di pagi hari ini. Kami semua mau belajar terus Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar bagaimana kami melayani agar terjadi sinergi satu sama lain. Agar kami saling mengasihi satu sama lain. Jadikan kami
jemaat yang dewasa, pelayan Tuhan yang dewasa. Jadikan kami satu keluarga besar yang saling mengasihi. Terima kasih untuk kehadiran GMM, Gereja Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin gereja ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi dari tangan-tangan jahat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.